Baik, pembahasan terakhir adalah tentang feromagnetisme. Mahasiswa sekalian, kita sudah mengetahui bersama istilah tentang diamagnetisme, paramagnetisme, dan feromagnetisme. Jadi feromagnetisme ini adalah sebuah fenomena ya, di mana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan satu dari bentuk kemagnetan yang paling kuat. Fenomena inilah yang dapat menjelaskan kelakuan magnet yang kita jumpai sehari-hari ya. Dan feromagnetisme ini ya merupakan dasar untuk menjelaskan fenomena magnet permanen. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam kenapa dia disebut sebagai bahan feromagnetik. Beberapa contoh zatnya adalah seperti besi, kobalt, ya, nikel, gadolinium, dan dysprosium, ya. Jadi zat-zat ini mengandung momen magnetik atom yang permanen dan cenderung menjadi sejajar antara satu dan lain. Ya, bahkan dalam pengaruh medan magnet yang lemah, ya. Ketika momennya telah sejajar, ya, zat tersebut tetap termagnetisasi bahkan ya setelah medan eksternalnya dihilangkan. Penyejajaran permanen ini diakibatkan oleh adanya penggandengan yang kuat di antara momen-momen yang berdekatan. Baik, semua bahan feromagnetik tersusun dari daerah-daerah mikroskopis yang disebut sebagai domain. Ya, nah ini adalah domain. Oke, yaitu daerah di mana semua momen magnetiknya tersejajarkan. Ya, nah domain-domain ini memiliki volume sekitar 10 pangkat min 12 hingga 10 pangkat min 8 meter kubik dan mengandung 10 pangkat 17 hingga 10 pangkat 21 atom. Batas di antara domain-domain yang berlainan dan memiliki orientasi berbeda-beda disebut dinding domain ya. Ini adalah dinding domain. Nah, dalam sampel yang tidak termagnetisasi, momen magnetik dalam domain-domainnya berarah acak ya, sehingga momen magnetiknya 0 ya. Jadi gambar A adalah bidang yang belum termagnetisasi ya. Sehingga ya ketika sampel diletakkan dalam pengaruh medan magnet eksternal B0 ya, jika kita letakkan ke dalam medan magnet B0 di sini ya, maka ukuran-ukuran domain-domain tersebut yang momen magnetiknya telah tersejajarkan dengan medannya bertambah besar ya. Kita lihat di sini yang sejajar bertambah besar ya. Ini sejajar ya, meskipun berlawanan arah sejajar dan bertambah besar. Nah, kemudian sehingga menyebabkan sampel termagnetisasi ya. Ketika medan eksternalnya menjadi sangat kuat ya, misalnya kan B0-nya menjadi sangat kuat, maka ya ukuran domain di mana ya momen magnetiknya tidak tersejajarkan dengan medan ya menjadi sangat kecil ya. Jadi ini menjadi kecil dan yang sejajar akan semakin bertambah besar ya. Kemudian ketika medan eksternal disingkirkan ya, ini kita singkirkan, sampel dapat tetap termagnetisasi pada arah medan ya yang awalnya. Pada suhu biasa, goncangan termal tidak cukup untuk merusak orientasi dari momen-momen magnetik ini ya. Nanti akan kita bahas pengaruh suhu terhadap magnetisasi ini ya, bahan yang termagnetisasi ini. Baik. Sekarang bayangkan ya, kita memiliki sebuah toroida ya, yang akan kita aliri arus ya, dengan sebelumnya kita melilitkannya dengan kawat ya, atau dengan kata lain kita akan membuat magnet ya dengan cara seperti ini. Nah, ini kita sambungkan dengan sumber tegangan. Dan tentunya di sini akan terdapat arus ya.
Sekarang bayangkan sebuah torus yang terbuat dari besi yang tidak termagnetisasi, ya. Jika arus pada kumparan primer dinaikkan dari 0 ya hingga suatu nilai I, maka kuat medan magnet H meningkat secara linear sesuai dengan I ya, menurut persamaan H sama dengan Ni ya. Lebih lanjut, besar medan total B juga meningkat seiring meningkatnya arus, seperti ditunjukkan oleh kurva berikut ini ya. Jadi dalam kurva ini ya, kita lihat di sini ada titik O. Ya, titik O. Dia bergerak ke titik A ya. Nah, di titik O, domain-domain di dalam besi terorientasi secara acak ya. Ini pada gambar awal ya, pada gambar A. Jadi dia belum mendapatkan pengaruh medan magnet eksternal ya, atau B0. Kemudian ketika arus yang meningkat di kumparan primer ya, ini akan menyebabkan medan eksternal B0 meningkat ya. Maka domain-domain tadi akan tersejajarkan dan ukurannya ya, dinding domainnya akan bertambah besar sehingga hampir semua momen magnetiknya tersejajarkan pada titik A ya. Jadi pada gambar B ini ya, dia adalah proses dari O ke A. Di titik ini ya, inti besinya mendekati kondisi saturasi ya, di sini saturasi. Di mana semua momen magnetik dalam besi telah tersejajarkan ya. Selanjutnya, kita misalkan arusnya dikurangi hingga 0 ya. Misalkan arusnya kita kurangi ya hingga 0 setelah dia mencapai titik saturasinya ya, dan medan eksternalnya dihilangkan ya, B0-nya sama dengan 0. Kurva B terhadap H yang kita juga sebut sebagai kurva magnetisasi sekarang menempuh lintasan AB ya. Nah, ini jika I sama dengan 0 dan B sama dengan 0 ya. Perhatikan bahwa di titik B ya, di titik B ini vektor medan B tidaklah 0 ya. Di sini tidak 0 B-nya ya. Walaupun medan eksternal B0-nya adalah 0 ya. Alasannya adalah besinya sekarang sudah termagnetisasi akibat telah tersejajarkannya sejumlah besar momen magnetiknya ya. Dengan kata lain ya, B ya sama dengan BM. Pada titik ini besi tersebut dikatakan telah memiliki magnetisasi remanen ya. Di sini magnetisasinya remanen. Nah, berikutnya, jika arus pada kumparan primer kita balik ya, ini kita balik ya. Kita balik I-nya. Misalnya tadinya ya ke sini, kemudian ini kita balik ke atas ya. Kita balik ke atas, saya gambarkan dulu panahnya dengan tanda merah. Ya. Maka ya, kalau kita balik, arah medan magnetik eksternal juga akan terbalik ya. Ini juga akan terbalik. B0-nya. Ya. Sehingga momen magnetiknya akan terorientasi ulang ya, sehingga sampel tersebut menjadi tidak termagnetisasi dan kembali lagi ke titik C ya, di mana B sama dengan 0 ya. Jadi dari sini ketika ini dibalik dia ke C lagi. Kemudian dari sini ya akan terjadi sebuah peningkatan pada arus yang terbalik menyebabkan besi termagnetisasi pada arah yang berlawanan ya, atau mendekati saturasi D. Ya. Jadi ada dua saturasi jika arah I kita balik ya. Kemudian jika kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi ketika dia sudah sampai saturasi D, kemudian arus yang tadi sudah maksimum kita balik dan kemudian jadi maksimum, kemudian kita kurangi lagi hingga 0 ya, maka ya
dia akan ke arah E, ya. Kemudian dari E ke F. Dan di sini B-nya menjadi 0 lagi, ya. Dalam kasus ini, kurva magnetisnya menempuh lintasan DEF, ya. Jika arus ditingkatkan cukup besar, kurva magnetisasinya kembali lagi ke arah A, ya. Nah, di mana sampel tersebut ya kembali memiliki magnetisasi maksimumnya. Nah, efek yang baru saja dijelaskan disebut histeresis magnetik, ya. Ini adalah histeresis magnetik. Yang menunjukkan bahwa magnetisasi zat ferromagnetik bergantung pada sejarah ya dari zat tersebut dan juga bergantung pada besar medan yang mempengaruhinya. Ya, histeresis ini artinya adalah tertinggal ya. Nah, sering dikatakan bahwa zat ferromagnetik ini memiliki ingatan ya, karena tetap termagnetisasi setelah medan eksternalnya dihilangkan. Nah, loop tertutup pada gambar ini, ya, loop tertutup pada gambar ini, ya, disebut juga loop histeresis, ya, disebut juga dengan loop histeresis. Bentuk dan ukurannya bergantung pada sifat zat ferromagnetik, ya. Nah, selain pada zatnya, ya, juga tergantung pada kuat medan maksimum yang diberikan. Loop histeresis untuk bahan ferromagnetik keras, ya, loop histeresis pada bahan ferromagnetik keras itu biasanya lebar, ya, ini lebar, ini ferromagnetik yang keras, bahannya, ya. Loopnya besar, ya, sehingga di sini ya magnetisasi remanennya juga besar. Bahan seperti itu ya tidak dapat didemagnetisasi dengan mudah ya oleh suatu medan eksternal. Bahan ferromagnetik lembut seperti besi memiliki loop histeresis yang sangat sempit ya, dan magnetisasi remanennya juga kecil ya, sehingga ini disebut bahan ferromagnetik lembut ya. Nah, bahan lembut ini ya atau yang sering dipakai adalah besi biasanya dapat dengan mudah dimagnetisasi dan didemagnetisasi. Suatu ferromagnetik lembut yang ideal tidak akan menunjukkan efek histeresis dan tidak akan memiliki magnetisasi remanen ya. Suatu zat ferromagnetik dapat didemagnetisasi dengan membuatnya menempuh beberapa kali loop histeresis ya, seperti ini. Akibat penerapan medan magnet yang semakin melebah ya, semakin melemah. Jadi lama-kelamaan dia akan ke titik 0 lagi ya di sini. Nah, kurva magnetisasi juga bermanfaat untuk alasan lain ya, yaitu luas daerah yang dilingkupi kurva magnetisasi menandakan ya masukan energi yang dibutuhkan ya untuk membuat bahan melewati siklus histeresisnya ya. Nah, energi yang didapatkan oleh bahan tersebut dalam prosesnya berasal dari sumber medan eksternal, yaitu biasanya GGL ya, GGL atau gaya gerak listrik pada rangkaian dari kumparan toroida ya. Ketika siklus magnetisasi diulangi ya, proses disipatif di dalam bahan akibat penyejajaran ulang momen-momen magnetiknya berakibat pada meningkatnya energi dalam ya. Yang jelas terbukti dengan meningkatnya suhu. Nah, untuk alasan inilah alat-alat yang dikenai medan bolak-balik seperti adaptor AC, alternating current ya maksudnya,
dan telepon genggam, ya, perkakas listrik dan sejenisnya menggunakan inti yang terbuat dari zat ferromagnetik lembut, ya, yang memiliki loop histeresis sempit dan dengan demikian hanya kehilangan sedikit energi saja dalam setiap siklusnya. Nah, ketika suhu zat ferromagnetik mencapai atau melebihi suhu kritis, ya, yang disebut suhu Curie, ya, suhu Curie, T Curie di sini, zat tersebut kehilangan magnetisasi residunya dan menjadi paramagnetik, ya. Nah, di bawah suhu Curie, momen-momen magnetiknya mengalami penyejajaran dan zatnya menjadi ferromagnetik. Di atas suhu Curie, goncangan termalnya cukup besar, ya, sehingga terjadi orientasi acak dan menjadikan zat tersebut menjadi paramagnetik. Ya, demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.